Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Norman Bernando. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu dari komponen dasar elektronik. Nah, komponen dasar itu nggak cuma satu dua ya, ada banyak. Tapi di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa ya. Yang pertama adalah dioda. Nah, dioda ini adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik satu arah dan menghambat arus listrik di arah sebaliknya, jadi penyarah. Lalu ada induktor, komponen yang digunakan untuk sebagai beban induktif ya. Induktor berfungsi sebagai penyimpanan energi di medan magnet akibat tegangan listrik yang melalui induktor tersebut. Lalu ada yang namanya kapasitor. Nah, disebut juga dengan kondensator, merupakan komponen yang mampu menyimpan dan melepaskan muatan listrik ya. Lalu ada juga resistor. Nah, resistor ini yang akan kita bahas di video ini ya. Nah, resistor bila diartikan atau diterjemahkan, artinya adalah tahanan ataupun hambatan yang berfungsi untuk menghambat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup. Kemudian kemampuan resistor adalah menghambat suatu arus yang melewati komponen resistor, yang di dalamnya itu cara kerjanya, di dalamnya ada sebuah kawat ya, sejenis kawat tungsten, yaitu biasanya dipakai untuk las juga ada, dan bahannya ini adalah bahan kawat yang non ferro ya. Nah, dalam satuannya dia menggunakan satuannya ohm yang lambang omega. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi ketika arus melewati komponen resistor yang di dalamnya terdapat sejenis kawat tungsten tadi ya, maka arus akan diteruskan dan sebagian akan diubah menjadi energi lainnya, misalkan panas ya. Nah, panas itu akan keluar lewat badan dari resistor tersebut. Kemudian selain sebagai penghambat, resistor juga bisa difungsikan sebagai pembagi arus, lalu penurun atau pembagi tegangan. Nah, berikut ini bisa saya sampaikan juga klasifikasinya ya, misalkan berdasarkan nilainya. Ada resistor linear. Apa yang dimaksud dengan resistor linear ini adalah yang nilai hambatannya itu tetap, tidak bisa diubah-ubah ya. Lalu karena ada yang tetap, berarti di sini ada yang non linear. Nah, non linear ini hambatannya berubah sesuai dengan kondisi ataupun lingkungan yang sudah di setel. Misalkan untuk resistor yang memakai suhu ya, ada yang suhu positif, resistor ini akan semakin besar tahanannya. Tapi saat posisi dingin, posisi distal di negatif, posisi dingin, dia tidak akan menggandakan itunya hambatannya. Jadi intinya kalau yang non linear yang kayak suhu tadi, ada yang ketika suhunya naik dia nambah naik, ada yang pas suhunya naik dia malah turun nilai hambatannya. Kemudian ada resistor variabel yang nilainya bisa di setel atau dirubah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh rangkaian tersebut ya, atau sistem dari rangkaian tertutup tersebut. Nah, contohnya ada potensiometer ya, itu kan bisa diatur dengan diputar-putar ya, karena ada setelannya. Jadi bisa kita sesuaikan, kita membutuhkan resistansi berapa ohm ya. Kemudian ada juga klasifikasi resistor berdasarkan bentuk atau bahannya ya. Yang pertama ada yang dari karbon. Nah, dalam resistor karbon ini berbentuk seperti tabung itu ya,
mempunyai dua kaki ya. Intinya di dalam sana itu ada sebuah keramik yang diselimuti dengan karbon film ya, terbuat dari karbon film ya. Lalu ada yang wire atau kawat ya. Jadi di dalamnya itu terdapat lilitan yang membungkus seperti batang yang terbuat dari keramik, lalu dia ditutup menggunakan isolator padat ya. Lalu ada juga yang dibungkus dengan metal film, yaitu terbuat dari film tipis yang terbuat dari metal yang telah diendapkan ke sebuah batang keramik. Nah, yang paling banyak dipakai sekarang ini adalah yang terbuat dari metal film, karena lebih awet daripada yang jenis lainnya. Kemudian pembacaannya pun menggunakan sistem gelang warna ya, untuk yang metal film tersebut ya, dan yang karbon. Nah, untuk pembacaannya sendiri biasanya disingkat dengan Hiko Mejiku Hibiu AP. Nah, itu dari 0 sampai 9 ya. Jadi untuk 0 itu hi kan untuk hitam, kemudian hijau itu coklat ya, coklat. Kemudian untuk yang keduanya merah dan seterusnya. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.